biasa, ya Allah yang layak kita tinggikan saat pagi hari ini. Makasih Tuhan, ini setiap kami umat-Mu Tuhan, kami rindu menyembah Engkau. Layakkan setiap kami umat-Mu Tuhan, untuk kami berjumpa pribadi-Mu yang kudus. Yes Tuhan, oh yang besar, perbuatan Mu ajaib di dalam hidup kami. Karena itu layaklah Tuhan, mau kami tinggikan.
yang bisa memberikan pujian kami, pengagungan kami Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih dan lebih lagi memperlukan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih lagi sukacita Tuhan tercurah atas setiap kami Tuhan. Biarlah tidak ada satu orang pun yang terlewatkan saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami masuk di dalam hadirat-Mu, kami menikmati sukacita yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dan lebih lagi kami mau bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap kita yang mau bersukacita lebih lagi bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Kabar baik karena dahsyat luar biasa. Yes, kita bersyukur karena kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Yang percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, boleh angkat tangan.
mengirim Engkau. Karena Engkau Raja kami Tuhan. Percaya Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Roh-Mu mengalir Tuhan. Berikan kelegaan bagi setiap kami yang berbeban berat. Berikan kesembuhan bagi setiap kami umat-Mu yang sakit. Berikan kami jalan keluar. Bahkan memberikan kami kemenangan demi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Tibalah saatnya kami mau mendengarkan Engkau berbicara untuk kami. Kami rindukan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu, urapi kami semua, berikan kami kemampuan Roh Kudus, agar manakala kami mendengar firman itu disampaikan, kami boleh mengerti, kami boleh memahami. Karena firman itu akan kami simpan di dalam lubuk hati kami, dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu, walaupun saya tidak mengerti walaupun saya gaptek begitu ya, tetapi saya merasa lebih mudah kalau penyampaian firman Tuhan ini saya pakai slide saja supaya memudahkan kita semua. Pagi hari ini saya mau sampaikan dengan judul Iman dalam Tindakan. Terambil dari Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat-ayat ini mari kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama, kemudian Bapak Ibu ayat yang kedua, dan seterusnya nanti ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Ya. Ayat 1 demikian bunyinya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Tiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Lima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalan? Padamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. 2, 3. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, satu kisah yang ditunjukkan kepada kita akan kita pelajari pagi hari ini. Apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan lewat kisah tersebut, ya. Sebagai pendahuluan, Yesus itu menarik bagaikan magnet. Yesus itu, lanjut slide-nya. Iya. Yesus itu menarik bagaikan magnet saat orang-orang tahu
bahwa Yesus ada di rumah di Kapernaum, banyak orang datang. Ya, mereka mendengar berita bahwa Yesus ada di rumah. Lanjut, Lukas 5 ayat 17. Ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan. Mereka datang dari semua desa. Semua desa, artinya banyak desa di provinsi Galilea dan provinsi Yudea dan dari kota Yerusalem. Ada 3 tempat yang ditunjukkan kepada kita. Tentu provinsi itu luas ya. Kalau di tempat kita ini provinsinya apa? Ada yang tahu? Jawa Timur. Ya, Jawa Timur ya. Ini provinsi Galilea datang, provinsi Yudea datang, bahkan dari kota Yerusalem mereka datang, dari semua desa. Berarti sangat banyak orang dan bermacam-macam tempat tinggal mereka. Ya, lanjut. Tentu mereka yang datang itu mempunyai maksud bermacam-macam saat mereka datang kepada Yesus. Pertanyaannya, sekarang kita datang kepadanya untuk apa? Mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah kita hadir di sini ingin absen saja? Atau ingin berjumpa dengan gembalanya? Atau ingin ditolong Tuhan? Atau ingin dipulihkan? Ataukah rindu akan Tuhan? Atau rindu firman-Nya? Satu ketika saya pernah bicara sama jemaat. Dia katakan, saya kalau tidak ke gereja tidak enak. Berarti dia ke gereja untuk enak. Bapak Ibu sekalian, berangkat dari motivasi kita, Tuhan Yesus itu bertindak untuk kita masing-masing. Dia lakukan tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena itu, sesuaikan motivasi kita dengan apa yang kita harapkan. Slide lanjut. Sesuaikan. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita ini salah di dalam memotivasi diri. Datang ke sini hanya karena rutinitas. Oh, ini waktunya ibadah, saya ibadah. Seringkali kita tidak sadar bahwa yang Tuhan lihat itu bukan kita posisinya ada di sini, bukan. Tapi yang Tuhan lihat itu hati kita. Ya. Bisa saja saudara berada di tempat ini, tetapi hati dan pikiran saudara tidak berada di sini. Bisa saja saudara hadir di sini, tetapi tidak punya keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan kita. Hanya rutinitas saja, waktu ini hari Minggu, waktu jam ibadah, ikut ibadah. Tidak enak saya kalau tidak ikut. Ya, Bapak Ibu ingat, kalau waktunya puasa, ya, puasa saudara kita itu, seringkali mereka sebetulnya tidak mau untuk tidak makan, lapar, tetapi karena tetangganya iringan puasa, malu kalau tidak puasa. Jadi ini datang beribadah karena yang lain
lain juga ibadah. Itu seperti di asrama. Di tempat saya mengajar itu ada asramanya, ya, karena harus ke kapel kalau pagi, harus berdoa. Jadi mereka itu berdoa. Tapi apakah mereka sungguh punya keinginan sambil ngantuk-ngantuk itu harus bangun pagi-pagi, kemudian datang menghadap Tuhan? Saya rasa enggak semua. Ada yang masih pengen tidur, gitu. Tapi dipaksa aturan asrama. Mereka harus bangun pagi. Mereka harus datang menyembah Tuhan. Tapi saya percaya enggak semua punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu saya sekalian, betul kan motivasi kita? Kalau kita datang kepada Tuhan, itu sebetulnya kita sedang meninggikan Tuhan. Bapak Ibu saya sekalian, bayangkan ya, 7 hari kita itu dipelihara Tuhan, ya. Ada 2 jam yang Tuhan pakai untuk berjumpa dengan kita dalam ibadah raya seperti ini. Hanya 2 jam. Sebenarnya 2 jam itu untuk apa? Kalau 7 hari Tuhan untuk kita, boleh nggak 2 jam kita untuk Tuhan? Kira-kira adil ya? Boleh ya Bapak Ibu? Jadi 2 jam kita ini untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk kita. Boleh ya? 7 hari, bayangkan ya, cuma dipotong 2 jam saja. Masa kita tidak mau memberikan buat Tuhan? Ibadah, Bapak Ibu, ibadah menghadap Tuhan itu adalah penyembahan. Apa penyembahan itu? Penyembahan itu memberikan sesuatu kepada Tuhan. 2 jam untuk Tuhan. Oleh karena itu saya senang tadi pujiannya. Pujian dari awal itu pujian-pujian yang meninggikan Tuhan, bukan minta. Karena sebenarnya 2 jam ini miliknya Tuhan, bukan milik kita. 2 jam ini kita berikan kepada Tuhan. Hati, pikiran, dan lain sebagainya sebagai kurban. Bapak Ibu kalau ke Bali, itu setiap pagi dan sore itu mereka mempersembahkan sesuatu kepada dewanya, kepada Tuhannya. Dan itu terus. Mereka tidak dipengaruhi apa-apa. Mau hidupnya enak, mau tidak enak, mau bagaimana, mau menderita, dia tetap mempersembahkan. Ada persembahan. 7 hari, 2 jam untuk kita mempersembahkan kepada Tuhan. Apakah kita tidak mau? Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya motivasi yang benar, pagi hari ini kita datang, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita mau dengarkan firman-Nya dengan benar-benar, kita mau semakin mengenal Allah kita yang besar itu, sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita, Tuhan akan lakukan buat kita. Ada banyak orang pada waktu itu yang datang ke tempat Yesus berada di Kapernaum. Banyak macam-macam. Dan salah satu rombongan
digotong oleh 4 orang. Berikutnya, ternyata rombongan yang berharap ditolong ini tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Mereka mendapatkan halangan. Terus di sini dikatakan halangannya ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, tidak ada tempat. Ya. Terus mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Kita bisa berangkat dari rumah, bisa terhalang untuk datang kepada Tuhan. Mungkin ada tamu, ada pekerjaan belum selesai, atau kendaraan mogok, ban kempes, ya. Saat ibadah seperti ini ada WA yang terus menerus masuk, sambil lihat mimbar, sambil lihat WA, tidak fokus, ya. Pikirannya kemana-mana, bisa ke mall, bisa ke pasar, pagi belum belanja, lupa beli bawang putih, lomboknya belum ada, nanti nyambel siang gimana, dipikir di sini, iya. Ada yang pengen ke toilet bolak-balik, ada suara yang mengganggu. Kemarin saya ibadah di Senong Manglet sana. Waduh, si kecil ke sana lagi, puter sana. Itu yang kecil itu ke sana, semua lihat ke sana. Begitu si kecil ke sana, semua lihat ke sana. Ada halangan, ya, ada yang mengganggu saat orang mau beribadah, mau berjumpa dengan Yesus. Ada gangguan, banyak gangguan, halangan banyak. Ini juga ditunjukkan lewat kisah ini. Ini orang mau datang kepada Yesus, diangkut sama empat orang. Orang lumpuh ini di atas tandu, mau masuk, mau berjumpa dengan Yesus, gak bisa. Kisah ini menceritakan banyak orangnya, tak bisa dia masuk. Seringkali kita mau datang kepada Tuhan pun ada halangannya. Nah, bagaimana kisah ini disampaikan kepada kita? Kita lihat apa sebenarnya yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, slide berikutnya judulnya iman dalam tindakan. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ya, terus karena terhalang mereka sudah tidak mau lagi bertindak sesuai aturan. Gentengnya tempat Tuhan Yesus dinaiki, dibuka gentengnya. Ini tentu tidak sopan. Namun karena dorongan ingin kesembuhan, maka mereka terjang terus. Mereka terjang, walaupun ini bukan rumahnya ya, bukan rumah mereka, tapi lancang mereka naik. Ya, lanjut. Pertanyaannya, mengapa Tuhan membawa kita pada kisah yang menceritakan tentang ketidaksopanan yang orang-orang berbuat hari ini? Kenapa? Sebab Tuhan mau ajar kita, halangan apapun harus terjang bila mau datang pada Yesus. Bapak Ibu, seringkali kita ini bicara sama Tuhan pada waktu kita berdoa. Tuhan, aku mau setia kepada-Mu. Aku percaya kepada-Mu.
ampuni kami. Sering kami tidak setia, tapi sekarang saya mau setia Tuhan. Seringkali kita memberikan pernyataan-pernyataan kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu, ini pernyataan ini seringkali tidak bisa kita wujudkan. Tidak ada wujud. Banyak orang Kristen cuman di mulut, tapi nggak ada dalam tindakan. Seringkali begitu terhalang, nggak bisa. Mau ibadah hujan lebat, gimana? Kalau hujannya lebat, Bapak Ibu sekalian, seringkali banyak halangan yang kita temui pada waktu kita mau datang kepada Tuhan. Ya. Mau doa, ada tamu. Ya. Pagi waktunya mau datang kepada Tuhan masih ngantuk. Ya. Nanti mau bicara lagi sama Tuhan, anaknya rewel. Macam-macam halangan. Namun kisah ini diperlihatkan kepada kita bahwa orang yang ingin datang kepada Yesus ini udah gak peduli sopan atau gak sopan. Gendengnya orang dinaiki, dibuka. Ini yang gak sopan. Tapi ini diceritakan buat kita supaya kita ini melihat, ini loh caranya orang yang mau datang kepada Tuhan itu. Halangan apapun gak peduli. Sopan gak sopan gak peduli. Asal aku bisa berjumpa dengan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah memberikan satu kata kunci, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semuanya yang kita butuh-butuhkan itu cuma bonus saja. Tapi kata kuncinya, carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti yang utama yang harus didahulukan itu adalah Allah. Jemaat mana? Saya Lempang pernah ke tempat saya di Malang Selatan sana, ya, sama waktu itu Bapak Ibu Gembala, Bapak Gembala Mesir. Itu saya dalam keadaan sakit liver parah. Saya ini liver tapi saya diabetes. Ya agak susah ya, yang ngerti itu pasti tahu ya, susah. Orang kalau diabetes tinggi kemudian sakit liver, nah ini repot. Sehingga saya diopname, saya izin untuk tugas Malang Selatan dulu, tidak diizinkan dokter. Ya sudah dok, saya tanda tangan, saya mengambil risiko saya sendiri. Kalau saya terjadi apa-apa, itu tanggung jawab saya. Saya berpikir, saya melakukan tugasnya Tuhan. Saya harus lakukan, walaupun halangan itu menghalangi saya, tidak peduli. Kalau terjadi apa-apa dengan liver saya,
bapakku. Sebab yang tak layani bapakku. Dan saya selalu mengambil risiko-risiko yang berbahaya saat saya melakukan tugas saya. Banyak kali, bukan hanya pada waktu saya sakit liver. Ya. Saya pernah terbangkan dari sini sampai ke sini, sampai ke kaki. Kakinya sampai sekarang masih terlihat. Ya. Itu melepuh, Bapak Ibu. Orang kalau terbakar itu melepuh dan keluar airnya. Ya. Jadi saya ini berangkat tugas ke Malang. Ya. Nggak ada yang tahu di mobil bahwa saya ini sudah basah. Bukan ngompol, bukan. Tapi airnya ini mencair terus sehingga basah. Tapi halangan itu saya tidak masalahkan. Ini saksinya. Saya tidak pernah adu itu tidak ada. Tuhan Yesus itu loh waktu dicambuk tidak adu. Jadi kalau saya melakukan sesuatu dengan kesakitan untuk Tuhan, ya tidak perlu adu. Tidak perlu. Saya lakukan. Saya harus tugas anak saya sakit keras. Saya tinggal. Saya tidak ke gereja, Bu Gembala, anak saya sakit. Tidak ada dalam kamus saya. Maaf. Karena Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya dan keluarga saya. Kalau terjadi apa-apa yang salah Tuhan. Tapi saya yakin Tuhan tidak mungkin salah. Ya, ya pasti ditolong dong. Ya pasti dilindungi. Ini loh yang Tuhan mau. Kita belajar. Ada halangan, ya. Tidak bisa jumpa Yesus, ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Cari jalan. Gak peduli jalannya bagaimana. Sekalipun harus korban. Tapi setiap orang akan dinilai oleh Tuhan dengan apa yang dikorbankan saat dia mau berjumpa dengan Tuhan. Pengorbanannya itu yang menjadi nilai. Bukan kehadirannya saja di tempat ini, tetapi kurban apa yang sedang dia kerjakan. Walaupun badannya gerges gitu ya, walaupun badan gerges gitu, tapi waktunya berjumpa dengan Yesus, aku tetap akan berjumpa. Tak jamin pulang gak gerges. Bapak Ibu, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, maka Tuhan akan berkata begini, iya ya, seakan aku diperlok-perlok nih, saya kita utama. Tapi kalau kita halang kok gerejaku wae, podo ambek Tuhan Yesus kok wae, nanti Tuhan akan menjawab, ya wes, karena kok wae aku nulungi Bapak, kok aku ya kok wae. Nanti saja. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian. Kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa kalau kita mau berjumpa, kita mau mendahulukan kerajaan Allah, jangan mempedulikan halangan. Halangan apapun terjadi,
Tapi tugas saya di sini tetap saya jalankan, walaupun pasir di mana-mana ya, penuh, ya, saya tetap hadir. Hampir tidak ada yang bisa menghalangi saya. Kalau urusannya untuk Tuhan, keluarga saya pun tidak akan bisa menghalangi. Tidak ada. Ya. Apapun risikonya, saya akan terjadi. Karena Tuhan ajarkan seperti ini. Oke, terus akibat tindakan iman, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, saya senang dengan kalimat ini, saya suka. Ya, ketika Yesus melihat iman mereka, menarik sekali. Slide terus. Seringkali kita dengar saya percaya Yesus, namun jarang kita melihat iman dalam tindakan. Percaya Yesus, percaya Pak. Percaya Pak. Ini cuma mulut saya, tapi jarang kita melihat iman yang terwujud di dalam tindakan. Tidak percaya? Banyak kali kita melihat, baik anak muda, baik itu orang dewasa, baik itu orang tua, seringkali punya kekhawatiran dalam diri. Aku dapat jodoh, apa sampai besok aku tidak menikah ya? Tuhan tidak bisa ngasih jodoh? Bisa nggak? Sudah ngomong sama Tuhan, berikan aku jodoh yang terbaik. Ini harus ngomong ya. Terus sorenya, kapan ya aku dapat jodoh? Oh, tidak ada ya. Yang sudah berumah tangga, kena COVID, perusahaannya bangkrut, akhirnya dikeluarkan. Cuma dapat pesangon 3 bulan. Nanti 3 bulan lagi apa aku dapat pekerjaan. Berdoa. Katanya Ibu Gembala, kita berdoa. Ya, berdoa. Doa. Tuhan kasih saya pekerjaan. Ya. Uripku kok ngene ya, gak kerja. Sama enggak? Dan sama. Ya, waktu minta, Tuhan, saya percaya Tuhan luar biasa. Tuhan kasih saya pekerjaan. Nah, kerja. Ya apa ya? Bagaimana nanti ya? Menghidupi keluarga ini seperti apa? Harus bayar ini, bayar itu. Gimana ya? Sama enggak? Dengan doanya. Doa yang diucapkan tadi tidak sama dengan waktu kita bertindak. Tidak sama. Harusnya kalau kita sudah berdoa tadi, kita tinggal menunggu. Pasti luar biasa ini pekerjaan yang Tuhan sediakan. Yes. Kapan? Tidak peduli. Tuhan kan lebih tahu kapan. Buat apa saya pikir? Tuhan kasih. Tuhan, aku mau bayar kontrakan, tapi duitnya belum ada. Ya, mau bayar kontrakan, sudah ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya percaya, kau pasti kasih ya kontrakan buat saya. Uangnya itu loh, uangnya waktunya bayar.
enggak dengan doanya? Enggak sama. Tapi setelah kita bicara, Tuhan, aku mau bayar kontrakan. Tuhan, tolong berikan saya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti kasih buat saya untuk bayar kontrak. Tenang. Loh, sudah ada uang kontrak? Sudah. Cuma belum diuangkan. Sudah ada. Tuhan siapkan. Sudah. Ya. Sudah. Ini enggak pusing. Tidur belum. Sudah ada mikir. Yang tua, hari tua saya seperti apa ya? Besok kalau saya sakit-sakitan, siapa yang ngurus saya? Loh, tuh nggak bisa ngurus lah. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa pelihara kita. Anakku, nggak ada yang ingat aku. Loh, Tuhan nggak bisa. Apa anak saudara yang lebih hebat dari Tuhan? Yang sepuh-sepuh, pikirannya macam-macam, buruk, negatif, tidak sesuai. Perhatikan ya Bapak Ibu sekarang. Kita lanjut. Yang Yesus mau adalah tindakan iman, bukan pernyataan iman. Tindakan iman itu pasti akan menabrak halangan. Iya, pasti. Ya, pasti. Lanjut. Akibat tindakan iman ada pengakuan. Hai anakku. Ini baru kenal ini Bapak Ibu. Yang lumpuh sama Tuhan Yesus ini baru ketemu. Ya. Tetapi karena tindakan iman mereka ada pernyataan, hai anakku. Kalau Tuhan Yesus di sini berkata kepada kita, hai anakku, senang nggak? Senang nggak? Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Tuhan itu sayang sama orang yang beriman kepada Dia. Orang yang percaya Yesus langsung dipanggil, hai anakku. Saya paling suka dengan kalimat ini. Tak anaknya Bapak Ibu. Saya dan saudara tidak memberikan diri supaya jadi anak. Tidak. Tetapi itu inisiatif yang keluar dari Tuhan Yesus sendiri. Bahwa saat kita percaya Dia, maka kita adalah anak-anaknya. Bapak Ibu yang punya anak, kalau anaknya jatuh, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Masa Bapak Ibu ngomong, syukur kon kapok. Itu enggak Bapak Ibu. Ya, begitu anaknya jatuh, cepet-cepet diambil. Tuhan Yesus kita namanya. Begitu kita ada apa-apa, langsung diangkat. Itu Yesus yang menyebut kita sebagai anak. Kalau anak tidak bisa bayar kontrakan, kira-kira bapaknya mau apa? Membiarkan begitu? Gak mungkin. Dia akan segera bertindak menolong. Dan kalau kita dijadikan anak, Bapak Ibu pernah lihat anak? Kalau Bapak Ibu punya anak, misalkan anak kelas SD gitu ya, pernahkah anak SD itu berkata kepada Bapak Ibu, Pak, sampai bisa bayarin sekolahku? Bisa?
Iso kayak mangan aku? Ada anak yang begitu. Jadi perlukah Bapak Ibu bertanya kepada Yesus? Bisa? Perlukah? Gak perlu. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Lebih dari kemampuan kita sebagai orang tua. Kalau saudara mau menempatkan diri sebagai anaknya dan mempercayakan hidup saudara, bukan percaya, bukan. Yang Tuhan minta bukan percaya, bukan kita percaya, tetapi kita mempercayakan seluruh aspek hidup kita kepada Dia. Saya percaya, saya percaya. Ini rumah tanggaku, ini anakku, ini istriku, ini pekerjaanku, ini studiku. Udah gak mikir? Sudah saya percayakan. Sekarang sudah dipegang oleh tangan yang maha kuasa. Siapa yang bisa mengambil ini dari tangan? Tangan yang berkuasa, sanggup untuk memelihara dan memulihkan kehidupan kita. Lanjut. Akibat tindakan iman ada pengakuan dosa sudah. Ibu saudara sekalian, ada banyak orang yang tidak memahami. Sebetulnya yang datang kepada Tuhan Yesus pada waktu itu adalah orang sakit, lumpuh. Tetapi yang Tuhan dahulukan dosa. Karena ini penting. Dosa sama penyakit itu lebih penting dosa bagi Yesus, bukan bagi kita. Ya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengutamakan dosa lebih dulu daripada penyakit. Penyakit tak penting bagi Tuhan. Yang penting dosa. Dia selesaikan dosa. Ada banyak orang di dunia ini yang berusaha semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga BDE ya kita maklumi karena dia tidak mengenal siapa Sang Pencipta, siapa Alfa dan Omega, dia tidak tahu. Oleh karena itu dia cuma semoga diampuni, semoga. Beda dengan kita percaya Yesus, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu saudara sekalian, ini terjadi pada waktu Yesus melihat iman mereka. Bukan iman satu orang ya, iman mereka. Mereka menaikkan orang lumpuh itu di atas genteng, terus kemudian diturunkan. Itu berbahaya. Kalau sampai miring gak jadi dandanan, meredai. Ya, ada risiko. Tetapi yang luar biasa, ketika Yesus melihat iman mereka dalam bentuk tindakan, bukan pernyataan aku percaya kok Yesus, bukan, tetapi
tindakan iman. Seringkali orang Kristen ini cuma iman pernyataan. Aku percaya Tuhanku, tapi pulang ya apa ya sesuk iki ya apa sama ndak sama. Lah yang ditunggu Tuhan bukan pernyataan kita. Wis salah ngomong sama Tuhan ya, berlutut di sini kira-kira 1 minggu ya, ngomong terus, doa terus, tapi tidak dalam bentuk tindakan. Nol. Tidak akan terjadi apa. Yang Tuhan tunggu bukan pernyataan kita. Yang Tuhan tunggu ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi yang ditunggu Tuhan itu adalah tindakan iman kita. Bukan pernyataan iman kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita mempercayai Tuhan, wujudkan dalam tindakan. Aku sudah ngomong sama Tuhan, pasti Tuhan kasih uang buat kontrakan saya. Tenang aja. Temu istrinya di rumah. Pakai apa bayarnya? Woi beres ini siap loh. Sopo sing nyiapno? Bapakku. Wis aja dipikir. Itu namanya tindakan iman. Ngomong tapi percaya. Sampai ngomong sama Tuhan sampai bodoh tapi tidak percaya. Itu penghinaan. Satu ketika saya pernah dengar satu kisah dari salah satu pendeta ketemu sama Om Isam, pendirinya ITWS. Setelah pertemuan di Arjuna Surabaya, hamba Tuhan ini mau pulang, mau pamit sama Om Isam. Oh, saya mau pulang, tapi doakan Om, istri saya sakit keras di rumah. Ayo doa, kata Om Isam. Tuhan Yesus sembuhkan istrinya. Amin. Dalam hatinya pendeta ini, aku yang ngomong lagi iso ya. Iki maksudnya didoakan yang bagaimana begitu loh. Kecewa. Pulang ke rumah. Sampai di rumah istrinya sudah sembuh. Dia tanya istrinya, Bu, sampai sembuh kapan? Yo ini Pak, jam piro? Jamnya sama dengan waktu Om Isa berdoa. Sama. Dia minta ampun sama Tuhan. Ampuni Tuhan. Saya tidak percaya dengan doa yang pendek itu. Tidak percaya. Ibu, Tuhan kita ini ada sama kita. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ngomong ya tidak usah sungkan. Bapak Ibu tidak sungkan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Satu detik pun tidak pernah. Ya.
Oleh karena itu, percayalah, saat masalah itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada dalam kita. Tidak perlu ribut, tidak perlu pusing, tidak perlu mumet, tidak perlu bingung. Dia Allah yang siap melakukan apa saja untuk anak-anaknya. Jadi untuk apa? Seringkali orang Kristen ini anak-anak mikir, gak iso rasanya mujizat ini bisa terjadi kalau aku sembahyang 10 hari 10 malam. Aneh-aneh apa? Tuhan itu loh, Bapak kita, masa sampai itu punya anak sampai hukum sampai kayak gitu, ada apa? Kalau anaknya terus bilang sama bapaknya, Pak aku luwe, ya langsung ditukar remi loh, betul nggak? Iya. Wah, potong luwe, sembahyang ose 3 hari 3 malam, ngono kan? Imajinasinya orang Kristen ini aneh-aneh, kayak perdukunan. Tuhan Yesus dibikin seperti dukun. Bapak kita bukan dukun, Tuhan itu. Bapak, tahu bapak kan? Orang tua, hubungan famili, bapak dengan anak. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh supaya aku bisa dituruti sama Tuhan. Aku tak sembahyang 3 hari 3 malam. Jos, kayak orang semedia. Ya, mujizat harus dilakukan. Halo Bapak Ibu, tidak perlu Bapak Ibu. Tuhan kita ya, ketika iman mereka ada tindakan iman, bukan sebanyak 3 hari 3 malam yang Tuhan tunggu. Oh sebabnya mula soro anake. Hah? Hai anakku, kita anak loh. Kita bukan orang luar. Kalau kita ini semedi cari keilmuan, ya malam Jumat lagi. Nah itu baru. Ayo, poso ping pira, sembahyang terus. Jadi nanti mujizatnya karena banyaknya sembahyang ini loh. Ya, repeng 10, mesti kalah ping 100, ping 100 kalah ping 1000. Itu kan ilmunya saudara kita. Kita sama Tuhan itu beda. Bapak sama anak. Anak ngomong apa bapak? Masih anak rada pelo ngerti bapak. Gak cetok, pelo tau ya, gak cetok. Walaupun gak cetok, bapak ngerti. Sampai mau pakai bahasa apa saja, bapak ngerti. Bapak kita yang menciptakan bahasa kok. Sampai pakai bahasa apapun dia tahu. Walaupun bahasa tetesan air mata. Ya. Saudara cuma nangis dok. Bapak kita tahu. Sajane awakmu perlu apa? Aku ngerti. Itu bapak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita sadari bersama. Yesus kita ini luar biasa. Ayo, percayakan. Belajar mempercayakan gitu loh. Jadi orang Kristen itu percuma. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya jadi orang Kristen. Yang ada gunanya ikut Yesus. Itu baru gini. Yesus ngomong A, kita ikuti A. Yesus ngomong B, kita ikuti B. Yesus ngomong C, kita ikuti C. Yesus ajar
iman dalam tindakan ini. Kita lakukan. Saudara akan melihat betapa luar biasanya karya Tuhan nanti dalam hidup saudara. Ayo, jangan jadi orang Kristen percuma, tidak ada gunanya. Terus, Yesus adalah Allah yang dahsyat. Ayat 10, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Ya, terus. Ya, lanjut. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah dalam hatinya orang Farisi. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Pertanyaannya dia menjawab sendiri bahwa Allah berkuasa mengampuni dosa. Buktinya apa? Buktinya bangkit, angkat tilangmu, pulang ke rumah, pulang ke rumah. Dia lakukan itu. Pertanyaannya orang Farisi itu, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yaitu jawabannya Yesus pengampun. Dan Yesus lakukan. Karena itu pertanyaannya menjawab sendiri. Siapa Yesus itu? Ya Allah. Karena dia bisa mengampuni. Yang bisa mengampuni hanya Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya sekalian, kita ini sudah punya Allah yang hebat, punya Bapak yang hebat. Mari belajar mempercayakan hidup ini, pekerjaan kita, rumah tangga kita percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita pujikan satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan kita tetap abadi, tidak akan pernah tergantikan. Biarlah ini menjadi pernyataan kita pagi hari ini, dan kita wujudkan dalam tindakan kita. Jangan pernah ada lagi kekhawatiran dalam hidup kita. Jangan pernah ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Tetapi biarlah dengan yakin kita melangkah dari tempat ini keluar, pulang, dan sampai selamanya kita mempercayakan seluruh kehidupan kita di tangannya yang berkuasa. Saya jemput bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti.
setiap kami yang datang ke tempat ini masing-masing mempunyai motivasi. Kami sadar Tuhan, kami memerlukan pertolongan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami perlu kesembuhan dari Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami perlu dijawab oleh Tuhan. Ada banyak pertanyaan di dalam doa kami yang belum terjawab. Tapi saat bergerak Tuhan, tingkat yang lebih tinggi dari itu ada. Ketika kami datang dengan motivasi rindu berjumpa dengan Engkau, rindu menyenangkan hati Tuhan, rindu Tuhan untuk menarikan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Apapun yang sedang kami alami di dalam hidup saat ini, sebab kami tahu persoalan akan selalu datang dan pergi, seperti musim yang selalu datang dan pergi. Tapi satu perkara, kasih Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memeriksa hati kami, dengan motivasi apa kami datang ke tempat ini. Biarlah masing-masing kami ketika kami mendengar firman ini diperbaharui. Motivasi kami yang utama adalah merindukan Engkau, berjumpa dengan Engkau, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga sadar Tuhan, ketika kami mau datang dan beribadah kepada Tuhan, ada banyak halangan yang merintangi kami. Halangan yang datang dari luar diri kami, maupun halangan yang datang dari diri kami sendiri. Tuhan, ada banyak halangan dan rintangan dari dalam diri kami ketika kami merasa malas, ketika kami merasa Tuhan belum juga menjawab doa kami, ketika kami merasakan sakit pada tubuh kami yang tidak berujung dan di luar tubuh kami, ketika banyak kesibukan, godaan, ajakan yang bisa membuat kami menunda untuk datang kepada Tuhan. Seakan-akan yang lain itu lebih penting. Tuhan, ampuni kami. Biarlah setiap kami boleh disadarkan, tidak pernah ada kepentingan yang lebih penting dan utama kecuali kami datang kepada Tuhan. Apapun halangan dan rintangan sudah dijawab atau belum doa kami, kami mencintai Engkau Tuhan, sebab Engkau lebih dahulu mencintai kami. Kami sadar Tuhan, tak akan mampu, tak akan bisa kami membalas cinta kasih Tuhan. Tetapi setidak-tidaknya Tuhan, kami belajar untuk mengutamakan Engkau di atas segalanya. Sudah bertahun-tahun kami menjadi orang Kristen, ada banyak firman yang kami dengar, tetapi seringkali kami juga menyatakan pernyataan iman kami. Hari ini Tuhan, kami diingatkan, bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan rindukan adalah tindakan iman kami kepada Tuhan. Tuhan, kami mau belajar dari firman yang barusan kami dengar. Kami mau bertindak. Firman Tuhan sudah memperingatkan kami, tanpa perbuatan iman itu mati. Dan kami tidak mau cuma membuat pernyataan iman, tapi kami mau bertindak, percaya sepenuhnya, menaruh hidup kami dalam genggaman tangan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus, Engkau terus berkumandang dalam hati kami, supaya firman ini tidak akan pernah kami lupa, tapi terus menerus bicara di dalam hati kami, supaya hari-hari ke depan kami lebih baik lagi untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Motivasi kami, hal apapun yang merintangi kami,
bertindak dalam tindakan iman. Kami mempercayai Engkau Tuhan sepenuhnya, seutuhnya, dan seluruhnya. Terima kasih Tuhan memberkati hamba yang sudah Engkau pakai hari ini untuk mengingatkan kami semuanya. Tuhan memberkati beliau dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan pengurapan yang lebih jauh lagi Tuhan, supaya dimanapun hamba-Mu ini berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya sesuai dengan imannya kepada Tuhan, apa yang sedang didoakan, apa yang menjadi persoalannya, Tuhan kami percaya Engkau sudah mendengarnya. Pertolongan sudah tersedia Tuhan, dan tinggal waktunya. Itu adalah waktu Tuhan, sebab Tuhan kami Allah yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat pujian. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupmu. Kita percaya, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia Bapa yang baik, Dia Gembala kita yang baik. Haleluya. Bukan hanya percaya, tapi mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, mempercayakan keluarga kami kepada Tuhan, mempercayakan anak-anak kami kepada Tuhan, mempercayakan pelayanan kami kepada Tuhan, mempercayakan pekerjaan kami kepada Tuhan, mempercayakan seluruh aspek kehidupan kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya hidup kami, Tuhan yang punya kuasa di surga dan di bumi, dan kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami seutuhnya secara totalitas kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kadang-kadang kami khawatir akan hidup ini, cemas akan hidup ini, bimbang akan kenyataan hidup ini. Ketika masalah terjadi kami mulai pesimis, kami mulai khawatir, kami mulai takut. Mulai hari ini Roh Kudus dalam nama Yesus memberikan kekuatan kepada kami untuk kami percaya secara penuh kepada-Mu Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan melihat iman yang disertai
adalah sebuah tindakan, maka iman itu menjadi kenyataan, iman menjadi sempurna Tuhan. Kami bersyukur bukan kebetulan kalau hari ini Kau nyampaikan tentang iman. Karena beberapa minggu kemarin kami juga sudah mendengar tentang iman, dan iman kami lebih lagi diingatkan kembali Tuhan. Karena hari-hari ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang kami percayai, bahwa Tuhanlah penolong kami yang setia. Setiap musim hidup kami, dalam segala keadaan kami, Engkau tetap penolong yang setia dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapak Hendrianto bersama keluarga, Ibu Yudi yang sudah bersama kami hari ini, melayani, memberkati kami. Kau berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, pelayanan, pekerjaan mereka diberkati untuk menjadi berkat. Seluruh pelayanan di kalian melayani hari ini juga diberkati. Seluruh jemaat juga diberkati oleh Tuhan. Iman kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, agenda sepanjang minggu ini diberkati Tuhan. Kota kami, bangsa kami juga diberkati oleh Tuhan. Yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, biarlah bertambah usia mereka, semakin kuat imannya, semakin setia, semakin mengasihi Engkau. Sebentar ketika kami memberikan persembahan, kuduskan setiap korban persembahan kami, sehingga sekecil apapun yang kami lakukan, semuanya untuk Tuhan dan Tuhan yang memberkati kepada kami. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, usaha pekerjaan bisnismu diberkati Tuhan. Pelayananmu diberkati, sekolah dan kuliahmu diberkati. Ketika engkau di rumah, ketika engkau keluar rumah, Tuhan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, musisda dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput umat yang setia sampai akhir hidupnya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk semua sebentar. Sebelum saya memberikan persembahan, saya ingin menyaksikan sedikit tadi saudara, bagaimana Tuhan menolong saudara ya. Ini tadi saya sudah pagi jam 04 sudah di atas saudara, persiapan berdoa. Kemudian saya ke belakang, itu saudara, ternyata anak saya Jose nemui saya, nih mami, Bang sakit, mudu om. Saya langsung turun saudara. Padahal ibu saya sudah siap, sudah ready, sudah ngacak saudara. Kemudian saya turun, itu sudah duduk di dapur saudara. Kemudian saya berdoa. Ternyata di situ tadi di dapur tadi mematikan kompor itu sakit saudara ya. Sakit beliau. Kemudian sampai ibu saya debrok di bawah sambil pegangan. Kemudian untung ada Jose di kamar panggil-panggil Jose, akhirnya turun saya ambil minum air putih, air hangat, saya kasih gula, saya udek, saya doakan dalam nama Yesus ini menjadi sarana kesembuhan ibu saya bisa sembuh, bisa beribadah. Puji Tuhan, hari ini ibu saya bisa beribadah. Amin. Untuk ibadah itu ada halangan, sudah mancak saudara, ada halangannya sakit. Tapi ketika berdoa dan rindu datang kepada Tuhan, halangan itu bisa terlewati. Amin. Dan memberkati. Pada saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk yang bertugas kami persilahkan. Bangga Bapa punya anak seperti
juga tim yang sudah melayani kita semua pada saat pagi hari ini, mengingatkan kita untuk apapun penghalang yang ada di depan kita mau beriman, kita mau mengutamakan Tuhan. Karena seperti tadi yang dikatakan, ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan itu tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia pasti akan menolong kita semua. Saya pun mengalami Bapak Ibu Saudara. Tante tadi sudah bersaksi, saya juga bersaksi ketika kemarin siang saya ditelepon menggantikan untuk saya pun dari Jumat malam itu sudah